merupakan seorang ibu rumah tangga yang tinggal bersama ketiga anaknya di rumah kontrakan di Jalan Kampung Malang Utara, Wonorejo, Tegalsari, Kota Surabaya. Suami Astini hanya bekerja serabutan, bahkan ia kerap kali tak mendapat pekerjaan. Nah, karena impetan ekonomi tersebut, Astini kerap meminjam uang kepada tetangga-tetangganya. Menurut keterangan tetangga, Astini memiliki sifat yang terbilang ramah. Namun, perempuan kelahiran 22 September 1955 itu akan jadi temperamental bila ia merasa tersinggung. Terlebih ketika persoalan utangnya yang kian lama kian menumpuk. Saat ditagih, Astini justru memarahi para penagihnya. Cerita dimulai pada 4 Februari 1996 saat Astini yang tengah duduk santai di rumah kontrakannya. Tiba-tiba, ia dikejutkan oleh kedatangan Puji yang hendak menagih hutang sebesar Rp20.000 yang dipinjamkannya. Namun saat ditagih, Astini mengaku belum memiliki uang. Bahkan katanya untuk memasak sehari-hari pun ia tak ada. Alasan itu bukan satu atau dua kali didengar oleh Puji. Astini selalu beralasan sama ketika Puji sudah beberapa kali menagihnya. Namun kali ini Puji tak terima lagi dengan alasan Astini. Puji lantas melontarkan hinaan dan juga makian kepada Astini. Astini yang merasa tersinggung dengan cacian dan makian tersebut lantas mengajak Puji masuk ke dalam rumah. Astini berpura-pura akan mengambil uang untuk membayar hutangnya. Puji lalu masuk dan duduk di ruang tamu. Sedangkan Astini menuju ke belakang lalu mengambil sebuah besi yang panjang kemudian dihantamkan ke kelapa Puji dengan membabi buta. Akibatnya, sirup merah mengucur dari kelapa Puji yang hampir hancur oleh hantaman tersebut. Dengan tenangnya, Astini lalu menyeret tubuh Puji ke dapur kemudian menggulungnya dengan tikar. Hal ini ia lakukan agar jenazah Puji tak diketahui oleh anak dan suami Astini. Setelah itu, Astini kemudian membersihkan ceceran sirup merah yang ada di ruang tamu. Tidak berhenti di situ. Sekitar pukul 2 dini hari, Astini melanjutkan aksi kejinya. Kali ini, ia mengkat tubuh korbannya menjadi 10 bagian. Kemudian katingan tubuh tersebut dimasukkan ke dalam 10 kantong plastik. Kantong-kantong berisi bagian tubuh Puji tersebut dibuang Astini ke sejumlah tempat sampah dan juga sungai. Sedangkan kunci motor dan pakaian korban dibuang ke sumur di belakang rumah. Keesokan harinya, seorang warga menemukan potongan kepala seorang wanita yang tersangkut di ranting pohon di Sungai Wonorejo. Temuan itu langsung dilaporkan ke Kapolsek Tegalsari. Sedangkan potongan kepala dibawa ke RSU Dr. Sutomo untuk diidentifikasi. Agus Purwanto yang mendengar berita temuan itu langsung mengaku kehilangan kakak perempuannya bernama Puji Astuti. Puji dikabarkan menghilang dari rumahnya sejak 4 Februari 1996. Agus kemudian berusaha mendatangi kamar jenazah untuk melakukan identifikasi. Kepada polisi, Agus mengenali potongan kepala wanita itu adalah kakaknya Puji Astuti. Polisi bergerak cepat dengan membuat tim penyelidikan. Beberapa warga dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Polisi mendapatkan keterangan dari salah seorang warga yang melihat kedatangan Puji ke rumah Astini pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Setelah mendapatkan bukti yang dirasa cukup, polisi langsung menangkap Astini di rumahnya. Awalnya Astini menyangkal telah mewafatkan tetangganya itu. Tetapi setelah dicecar dengan sejumlah pertanyaan dalam interogasi, Astini akhirnya mengakui pewafatan Puji. Nah, tidak hanya itu guys. Dalam penyelidikan polisi dibuat kaget oleh pengakuan Astini. Ternyata ia juga melakukan pewafatan ke kedua tetangga satu kampungnya yang lain. Ia melakukan pewafatan tersebut dalam rentang waktu 1992 sampai 1993. Korbannya adalah Rahayu alias Ibu Syukur dan Sri Astuti. Setelah selesai penyelidikan, polisi melimpahkan kasus ke Pengadilan Negeri Surabaya. Nah, tak berapa lama, Majelis Hakim Surabaya menjatuhkan vonis hukuman pewafatan kepada Astini pada 17 Oktober 1996. Astini sempat mengajukan gerasi, namun permohonan gerasi tersebut ditolak oleh Presiden Megawati pada 9 Juli 2004. Hingga pada akhirnya Astini dieksekusi regu tembak pada Minggu 20 Maret 2005 di lapangan Rutan Madaeng, daerah Benowo. Nah, demikian
Sekian kisah Astini, utang dibayar dengan mutilasi. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan juga informasi. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.